Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Saya juga percaya saudara diberkati Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini ketika kamu merasa takut. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang setiap waktu menyertai kami. Kami tidak pernah sendirian, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami pengertian Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ketika kamu merasa takut. Yesaya 41. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, firman ini berkata, jangan takut. Saya nggak tahu apa yang menjadi ketakutan terbesar saudara akhir-akhir ini. Saya nggak tahu seberapa besar ketakutan itu menghantui saudara. Apakah saudara takut akan masa depan, akan pekerjaan, sakit saudara mungkin, atau mungkin masalah jodoh saudara. Saya nggak tahu apa yang akhir-akhir ini membuat saudara begitu merasa ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ketakutan adalah sasaran atau cara iblis yang paling efektif untuk kemudian menyerang orang percaya. Sekali lagi saudara, ketakutan adalah cara yang paling efektif untuk iblis menyerang orang percaya. Semakin kita takut, semakin iblis akan menyerang. Sehingga makin jatuh, makin terpuruk dalam yang namanya ketakutan. Nah, kalau kita mau renungkan sejenak, rasa takut itu sebenarnya adalah hal yang wajar-wajar saja. Tidak ada satu manusia pun dalam hidup ini tidak punya yang namanya rasa takut. Rasa takut juga bagian dari respon tubuh kita yang seringkali menyelamatkan kita. Jadi kita bayangkan jika kita tidak takut ketinggian, jika kita tidak takut binatang buas, jika kita tidak takut api, maka kita akan menerima segala konsekuensinya. Tapi karena kita takut binatang buas, kita menghindar. Karena kita takut api, kita menghindar. Nah, ada banyak hal yang kita takutkan dalam arti yang positif ataupun yang baik. Saudara, hidup apabila selalu dikuasai oleh ketakutan yang negatif, maka ketakutan itu akan membuat kita berhenti
untuk bertumbuh kerohaniannya. Setiap kita pasti punya alasan yang tersendiri kenapa merasa takut, inilah itulah segala macam. Nah, ada beberapa hal yang perlu saudara dan saya ingat, lakukan ataupun praktekkan ketika saudara mengalami yang namanya ketakutan. Yang pertama, ingatlah saudara, kalau kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu besar, begitu dahsyat dan berkuasa. Efesus 1 ayat 19 berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Mungkin hari ini kita merasa tidak berdaya, lemah, dan kita merasa kita kayak tidak berguna begitu kira-kira. Tapi kita harus sadar bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang terjadi sebenarnya di luar kontrol kita. Seperti musibah, bencana, dan lain-lain. Tapi perlu kita ingat, sekali lagi perlu kita ingat, kita punya Tuhan yang kuat dan berkuasa. Di saat saudara dan saya merasa takut, khawatir, atau sedang dalam pergumulan berat, kita selalu dapat mengandalkan Tuhan. Jika kita bicara ketakutan, sesungguhnya setiap orang pernah ada di titik itu. Tapi jangan tinggal di titik ketakutan itu. Jadi itu yang pertama, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jadi itu yang pertama yang perlu kita ketahui. Yang kedua adalah Tuhan itu dekat. Dia nggak jauh saudara. Mazmur 145 ayat ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jika Anda dan saya mungkin berjalan sendirian di tempat yang gelap ataupun sepi, mungkin Anda merasa ketakutan. Tetapi jika Anda berjalan di tempat yang sama bersama dengan teman-teman Anda, mungkin ketakutan itu akan berkurang. Namun perlu kita ketahui saudara, Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu sangat dekat. Dan setiap orang yang berseru kepadanya pasti didengarkan Tuhan. Untuk itu saudara ingatlah bahwa saudara tidak sendirian. Ada Tuhan yang bersama dengan saudara. Tuhan yang berkuasa, yang ajaib, dia bersama dengan saudara. Jadi kalau Tuhan dekat dengan saudara dan saya, mengapa kita takut? Alkitab bilang, Yesaya 41 ayat 10, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Dan yang kemudian yang terakhir, ketakutan dapat membuat kita bahkan jatuh dalam dosa. Tidak lama ada beberapa orang datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah satu dari mereka itu, nyata dari bahasamu. Maka Petrus yang ketakutan, Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Matius 26, 73-74. Jadi saudara, waktu Petrus ketakutan, Petrus pun bisa menyangkal Tuhan. Untuk itu jangan sampai ketakutan menguasai kita. Ya, jangan sampai saudara, ingatlah kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat, hidup kita ditentukan oleh firman-Nya dan Dia sendiri yang punya firman itu. Dan saya percaya ketakutan akan pergi dalam hidup saudara, saudara akan membawa kemenangan, bahkan saudara akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan menyertai kami. Tidak perlu kami takut, karena Tuhan yang menyertai kami menjamin masa depan kami, menjamin kehidupan kami.
Biarlah Tuhan, segala kemuliaan itu, segala hormat dan pujian itu hanya kami kembalikan kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.